Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kematian Cahyokumolo akan digantikan Ahok sebagai Menteri Aparatur Negara. Cahyokumolo, Menteri Aparatur Negara, baru dikebumikan meninggal dunia karena sakit. Dengan meninggalnya Cahyokumolo, berarti ada jabatan Menteri Aparatur Negara lagi kosong, di mana yang kosong ini kemungkinan besar, di mana banyak yang ingin menggantikannya. Hanya saja semua itu keputusan terletak di tangan Presiden Republik Indonesia. Diduga jabatan Menteri Aparatur Negara akan diisi oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pengisian jabatan Menteri Aparatur Negara diisi oleh Ahok sangat setuju karena kinerjanya baik. Terbukti waktu Gubernur DKI dan Komisaris Utama Pertamina. Setelah menjabat Komisaris Utama Pertamina, di mana Pertamina bisa menyetor keuntungan ke negara sebesar 120 triliun rupiah. Sebelumnya Pertamina rugi terus. Berani memarahi stafnya yang salah. Sangat penting menjabat di Menteri Aparatur Negara untuk membersihkan aparat yang suka melakukan koruptor, karena sudah terkenal dalam setiap penerimaan pegawai dan kegiatan lainnya syarat perbuatan korupsi. Sangat sulit untuk mencari orang yang bersih daripada perbuatan korupsi ini. Banyak pejabat tersebut tidak berani dia memarahi anak buahnya yang melakukan perbuatan korupsi, karena pimpinannya pun tidak korupsi. Karena pimpinannya korupsi, maka dia takut menindaknya. Nanti masalahnya dilaporkan juga. Nah, itulah, kalau berani menindak korupsi berarti dia bersih dari perbuatan korupsi tersebut. Dan juga Ahok ini bersih dari perbuatan korupsi. Hampir tidak ada terdengar suara negatif melakukan korupsi. Padahal Ahok selaku Komisaris Utama di Pertamina, gudangnya uang negara yang bisa dikorupsi. Nah, ini yang saya lihat. Jadi karena dia bersih dari perbuatan korupsi, sangat sulit mencari orang yang bersih dari perbuatan korupsi. Biasanya orang bersih dari korupsi setelah diberi memegang jabatan, dia melakukan korupsi terus, dan juga sampai ada yang ditangkap seperti Edi Prabowo, di mana dia setelah diangkat jadi menteri dia korupsi. Demikian juga mantan Menteri Sosial, di mana sebelumnya dia terkenal bersih, tetapi kemudian melakukan korupsi dan ditangkap KPK. Adalah saya lihat orang yang mencari yang bersih dari perbuatan korupsi sekarang ini sangat sulit, karena pada umumnya dia pada saat ditempatkan di tempat tersebut bersih dari korupsi. Hanya saja setelah dia menjabat di tempat tersebut melakukan perbuatan korupsi, karena orang tersebut biasanya karena dia ikut melakukan korupsi sehingga dia tidak berani memarahi anak buahnya ribu-ribu seperti Ahok tersebut. Nah, nantilah dilaporkan anak buahnya dia, sehingga supaya aman semuanya didiamkan saja, tidak ada yang ditegurnya kalau melakukan korupsi. Itulah yang terjadi di tengah-tengah lembaga pemerintahan tersebut. Dengan alasan tersebut, sudah tepat Presiden Joko Widodo menunjuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok menduduki jabatan Menteri Aparatur Negara agar aparatur negara bersih semua. Kalau bersih dari awal, dan juga nanti mereka setelah menjadi mengabdi di negara akan bersih, tidak melakukan perbuatan korupsi lagi. Karena selama dia melakukan penerimaan pegawai tersebut, tidak ada uang yang dibebankan sama dia. Tetapi kalau sudah ada uang yang diberikannya kepada pejabat, tentu nanti kalau sudah dia menjabat akan melakukan korupsi untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan tersebut. Harapan saya, Presiden Joko Widodo jangan sampai salah pilih orang menduduki jabatan menteri tersebut. Daripada salah orang, sudah tepat mengangkat Basuki Cahayapurnama